kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kenikmatan sampai pada malam hari ini kita masuk di bulan awal-awal di bulan Dzulhijjah, bulan dan hari-hari yang utama di mana manusia dari berbagai negara berbondong-bondong ke Baitullah untuk melaksanakan dan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala haji dalam rangka taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memperbanyak amal soleh dari puasa, sedekah, zikir, tilawatul Quran dan seterusnya. Semoga amal ibadah kita di 10 awal bulan Dzulhijjah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita semua serta membimbing kita semua menuju jalan yang hak, jalan yang diridhoi oleh Allah, jalan yang insya Allah akan mempertemukan kita dengan beliau. Maka ketika kita mencintai Rasulullah SAW, insya Allah kita akan dipertemukan oleh Allah kepada beliau kelak di surganya, insya Allah. Maka Rasulullah bersabda, ana ma'a man ahabba, atau al-insanu ma'a man ahabba. Seseorang itu nanti akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kita kitab Wasail Aba lil Abna sampai pada bab yang ke-13 kemarin. Sudah selesai belum? Atau sampai paragraf yang keberapa itu? Kemarin mohon maaf ya, ada salah paham antara saya sama Ustadz Anas. Saya pada waktu itu safar, saya kira bisa datang sebelum maghrib, tapi sebelum adzan Isya baru sampai rumah. Sehingga pada waktu itu saya mengamanahkan kepada Ustadz Anas, tapi qadarullah HP-nya tidak bisa dibuat mendengarkan voice note, pesan omongan itu nggak bisa. Dan sebelumnya ada pembicaraan tentang kurma, dia pesan kurma gitu. Dia kira pesan saya bunyinya adalah sudah tak belikan kurma. Ternyata saya mengamanahkan untuk mengganti saya taklim. Jadi dia nggak ngisi karena dikirain seperti itu. Dan akhirnya kemarin pada kembali, mudah-mudahan yang sudah kesini insya Allah ditulis oleh Allah dengan pahala yang sempurna untuk menuntut ilmu, insya Allah. Sampai mana, halaman berapa ya Ustaz Anas itu? Atau paragraf kedua? 37 ya, paragraf kedua berarti. Baik, kita baca halaman 37 paragraf yang kedua. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi fadilatil amanah, masih dalam bab 13 ini menjelaskan tentang keutamaan amanah. Di paragraf kedua mu'allif mengatakan, faya bunayya, wahai anakku, kun aminan, jadilah kamu aminan, orang yang terpercaya atau orang yang dipercaya. Wala tahun ahadan, dan janganlah kamu mengkhianati, dan janganlah kamu
mengkhianati ahadan, seorang pun, fi irdin wala fi malin, di dalam kehormatan, wala fi malin, dan juga harta. Janganlah kamu mengkhianati seorang pun di dalam kehormatan ataupun harta. Wala fi ghairihima, dan juga jangan mengkhianati fi ghairihima, pada urusan selain keduanya. Artinya kehormatan, harta, kemudian urusan rahasia, urusan tanah, urusan yang lain-lain, ya, itu juga jangan dikhianati. Idza i'tamanaka ahadu ikhwanika ala malihi fala tahunhu. Apabila i'tamanaka ahadu, seseorang, ikhwanika, dari saudaramu, i'tamanaka itu mengamanahkan kepadamu. Apabila idza i'tamanaka, mengamanahkan kepadamu, ahadu ikhwanika, salah seorang dari saudara-saudaramu, ala malihi, atas hartanya, fala tahunhu, maka janganlah tahunhu, engkau mengkhianatinya. Waruddahu ilaihi, dan kembalikanlah ilaihi, kepadanya, bimujarradi talabihi, kalau dia memintanya. Baik, sampai di sini dulu saya ingin menjelaskan, ya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pendidikan karakter berupa amanah ini adalah sebuah pendidikan yang dari keamanahan ini menjadi sebuah ketentraman dan keadilan di dalam setiap segala sesuatu, baik itu di dalam skop rumah tangga, masyarakat, bahkan sampai bernegara. Itu semuanya akan bisa menjadi aman dan nyaman serta adil kalau semuanya itu amanah. Dalam ruang lingkup keluarga saja, itu ketika tidak ada keamanahan pada seorang suami, misal dia tidak amanah, diberikan titipan, ya, oleh Allah, istri dan anak. Makanya di dalam di dalam ayat-ayat tentang pernikahan itu, ya, itu kalian semuanya itu takhudunahu bi amanatillah, kalian mengambil, menjadikan para istri itu dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seorang suami tidak mengerti, tidak amanah terhadap istrinya, tidak amanah terhadap anaknya, maka tidak ada kenyamanan dan keadilan di dalam
di dalam rumah tangganya. Maka tidak jarang kalau kita mendapatkan di dalam rumah tangga itu ada KDRT, ada ya tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak, atau tidak amanah terhadap cintanya istri, diselingkuhin istrinya, atau dalam bab yang lain yang maknawi, amanah untuk menjaga anak dan istri terlindungi dari api neraka, menjadikan istrinya, menjadikan anak-anaknya anak dan istri yang solih, ya, istrinya menjadi istri solihah, anaknya menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Kalau seorang ayah itu tidak memahami akan hal ini, maka ya tanggung jawab di hadapan Allah itu semuanya akan ditimpakan kepada seorang ayah. Begitu juga ibu atau istri, ini juga dia menjaga amanah dari keluarganya. Maka ada di dalam hadis Rasulullah bahwa di antara ciri wanita yang solehah itu adalah menjaga kehormatannya di saat suami tidak ada di rumah atau meninggalkannya. Menjaga kehormatannya ya, dan menjaga harta suami ketika suami tidak ada di rumah, termasuk tidak menerima tamu laki-laki yang bukan mahram di saat suaminya tidak ada di rumah. Ini semuanya adalah amanah dalam ruang lingkup ya sebuah keluarga. Nah, maka menjaga amanah itu ya seringkali di dalam dua hal yang terjadi. Amanah di dalam harta dan amanah di dalam kehormatan. Amanah dalam harta ini ya, seorang bos mempunyai ya anak buah, kemudian anak buahnya diamanahi. Kamu saya jadikan sebagai bendahara dan seterusnya. Maka sebagai seorang bendahara yang dipercaya, janganlah sampai mengkhianati ya bosnya atau atasannya. Sebagai seorang karyawan juga ya pegawainya tidak boleh mengkhianati dengan mengambil yang tidak haknya. Nah, ini adalah sebuah amanah. Ini ada cerita dari bapaknya Mubarak ya. Jadi Mubarak ini ya punya seorang bapak. Nah, bapaknya ini dahulu itu adalah karyawan ya. Maaf, Mubarak ini adalah seorang bapak ya. Seorang bapak. Dia adalah dahulu karyawan dari kebun anggur. Karyawan dari kebun anggur. Nah, selama 10 tahun itu ketika majikannya itu mau kedatangan seorang tamu, maka majikan ini bilang kepada Mubarak, wahai Mubarak, tolong pilihkan anggur-anggur yang segar dan masak, yang manis. Saya akan kedatangan tamu, saya ingin menyuguhkan anggur-anggur dari hasil kebun kita yang istimewa. Maka Mubarak ini melaksanakan tugasnya dengan memilihkan anggur-anggur yang menurut dia adalah yang matang dan manis. Dipilihkan, sudah dapat banyak. Kemudian ketika tamunya majikannya Mubarak ini datang, disuguhkanlah sama
Mubarak ini kepada tamu. Nah, ketika itu tamu ini mencicipi anggur yang disuguhkan itu. Nah, ketika mencicipi, langsung wajahnya itu cemberut, dahinya mengkerut, ya, terlihat seperti orang yang sedang kekejutan, terlalu asam. Nah, maka majikan Mubarak ini melihat ekspresi wajah tamunya itu curiga, kok koyoke iki nggak pas anggurnya. Tapi tamunya nggak kemudian bilang kok kocok gitu, nggak. Adabnya tidak mengatakan seperti itu di depan orang yang menyembuhkan. Nah, ketika tamunya pamit, maka majikannya Mubarak ini mencicipi sendiri. Nah, ternyata anggurnya sangat kecut sekali. Nah, ketika itu dipanggillah ya Mubarak ini, ya kemudian disuruh mencicipi majikannya. Ya, sekarang kamu cicipi anggur hasil pilihanmu dan ya rasakan. Ketika dimakan satu oleh Mubarak pun kekejutan. Maka saat itu majikannya langsung memarahi, kamu ini gimana sih Mubarak? Kamu itu sudah bekerja dengan saya selama 10 tahun. Masa kamu milih anggur yang masak, yang mateng, itu kamu gak bisa. Kamu ini keterlaluan. Dimarah-marahin seperti itu. Mubarak ini diam saja, menunduk karena merasa bersalah. Maka kemudian didesak oleh majikannya, kenapa kamu gak bisa memilih anggur dengan baik? Kata Mubarak, mohon maaf wahai tuanku, sejak saya di sini sampai saat ini saya belum pernah mencicipi anggurnya matangnya. Loh, kenapa? Ketika yang jatuh-jatuh itu apakah kamu nggak pernah kamu ngambil? Atau ketika yang sudah ada di pohon-pohon apa kamu nggak pernah ngambil? Nggak pernah, Tuan, karena Tuhan belum pernah memberikan izin kepadaku untuk mencicipi anggur panjenengan. Masya Allah. Seperti itu, sampai dia tidak tahu tentang anggur yang masak dan anggur yang tidak masak. Akhirnya ya majikannya Mubarak ini geleng-geleng ya melihat sikap amanahnya Mubarak tersebut yang tidak berani memakan sedikit pun anggur dari kebunnya. Ya wis, kalau gitu kamu ikut saya. Sama majikannya diajak langsung. Loh, kemana Tuhan? Sudah, diam saja. Kamu gak usah protes, ikut saya. Nah, ketika ikut, diajaklah ya ke dalam sebuah ruang tamu. Majikannya Mubarak juga memanggil sekitar 5 orang di situ. Langsung kemudian di situ dijabatlah tangannya Mubarak. Hei Mubarak, sini tanganmu. Sekarang juga kamu saya akan nikahkan dengan anakku. Langsung dinikahkan. Angkah juga wazawah juga. Ini pemuda yang langka. Akhirnya menikahlah Mubarak ini dengan anaknya majikan. Hasil pernikahannya Mubarak dengan anak majikan itu lahirlah ulama yang sangat terkenal yang disebut dengan Abdullah ibnul Mubarak. Abdullah ibnul Mubarak menjadi ulama dan mufti di Haramain Makkah dan Madinah pada zamannya. Ini gambaran dari sebuah amanah kalau diamanahi seorang majikan. Nah kita gitu ya, gambaran kita ini ketika menjadi karyawan ono anggur cicir ngono ya, eman ngono ya.
mateng eman jijir cah mosok ora dipangan. Ana karyawan bakso nyicip-nyicip pentol sito sak cemilan. Karyawan TBI ngono ya, nyauk sak cawukan iwak dan lain sebagainya tanpa diketahui pemiliknya. Lalu itu gambaran hari ini seperti itu. Nah, tabi'in ya, Abdullah ibn Mubarak itu adalah ulama tabi'in. Nah, ini gambaran ya. Jadi kalau diamanahi entah itu harta, entah itu kehormatan. Kalau kehormatan itu seperti tadi, ketika seorang suami pergi, maka kehormatan istri itu adalah amanah. Maka seorang istri menjaga kehormatannya, menjaga harta suaminya. Ini ya amanah. Nah, kemudian ketika kita diamanahi harta benda dititipkan kepada kita, maka ketika diminta itu ya langsung dikembalikan. Langsung dikembalikan. Itu Masya Allah hari ini sulitnya kita mengamanahi ya, berupa uang. Kalau kita titipkan kepada seseorang itu seringkali ya uang kita kadang terpakai ya, wah aku berdesak, kemarin berdesak begini dan begitu, akhirnya kita pakai dulu. Ya sudah, sekarang mana ya, ketika ditagih ternyata sulit untuk keluar. Hari ini keluhannya teman-teman banyak sekali, keluhannya menagih hutang itu sampai malu. Ya, seperti orang ngemis ya. Menagih hutang itu malu seperti orang ngemis ya. Kenapa? Karena saking seringnya ditagih nggak keluar-keluar, apalagi yang ditagih nggak rumongso. Ini naudzubillah min dzalik. Maka kita jangan sampai seperti itu. Wa idza i'tamanaka ala sirrihi, dan apabila i'tamanaka memberikan amanah kepadamu atau mempercayakan kepadamu ala sirrihi, atas rahasianya, fala takhunhu, maka janganlah kamu mengkhianatinya, wala tufshihi, dan janganlah kamu menceritakannya ila asdaqi sadiqin, kepada orang yang asdaqi sadiqin, orang yang paling dipercaya sekalipun, laka bagimu, wa a'azza azizin 'indaka, dan orang yang paling mulia sekalipun menurutmu. Nah, terkadang kita itu kalau ngobrol-ngobrol itu kan gitu ya. Ya. Akhi, sebenarnya saya pengen curhat sama antum, tapi tolong ya, curhatan saya jangan diceritakan ke orang lain ya. Tolong antum aja yang saya ceritain. Nah, kemudian dia cerita, bla bla bla, cerita apa saja lah yang menurutnya ya itu adalah rahasia, dan dia curhatkan kepada kita karena menganggap bahwa kita itu memiliki solusi dan bisa menjaga rahasianya. Tolong ya, jangan diceritakan. Nah, saya sama istri saya itu begini dan begitu, begini dan begitu, dan itu adalah urusan yang pribadi. Untuk memecahkan sebuah masalah, dia harus bercerita.
bagaimana begini dan begitu, begini dan begitu. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus menceraikan dan lain sebagainya? Nah, hal demikian itu haruslah kita jaga. Jangan sampai kita ceritakan kepada orang yang paling kita percaya sekalipun menurut kita. Dan jangan diceritakan kepada orang yang paling mulia, ya, yang menurut kita sekalipun. Ketika dia mengamanahkan, tolong jangan diceritakan kepada yang lain. Maka ketika kita mau menceritakan kepada yang lain, harus atas izinnya terlebih dahulu. Akhi, terus terang saya tidak bisa menjawab permasalahan. Boleh nggak saya bantu untuk curhat, tapi saya nanti tidak akan menyebut namamu, tapi akan saya ceritakan kasusmu ini kepada Ustaz Fulan untuk mencari solusi. Bagaimana? Nah, harus seperti itu dulu. Karena ini amanah, teman-teman semuanya. Ini amanah. Nah, begitulah sejak kecil harusnya kita tanamkan kepada anak-anak kita tentang amanah ini. Amanah. Mungkin panjenengan juga latih anak jenengan, ya, setiap hari, kemudian sekolah dikasih uang saku dan uang infak, uang tabungan. Nah, 20 ini untuk menabung. Nah, 10.000 untuk uang saku jajan. Nah, 5.000 untuk uang infak. Diberikan ya. Nah, itu perlu jenengan cek. Ya. Kalau jenengan pengen tahu anaknya jenengan amanah atau tidak, itu perlu dicek dan tolong dipesan. Ya, sebelum berangkat anak sekolah itu dipesan. Ya, 20 untuk nabung ya, 10 untuk jajan, 5.000 untuk infak. Ya, ini amanahnya Abi, ini amanahnya Abah, tolong dijaga. Nah, dicek di sekolahan, mungkin WA ustadznya, bagian tabungan, mungkin wali kelasnya, gimana dilaksanakan tidak. Ketika tidak, misalkan, maka harus ada nasihat supaya apa? Anak ini dapat teguran dan memperbaiki apa yang menjadi kesalahan. Fala tahurhu. Kemudian selanjutnya, ya bunayya, wahai anakku, inna laka ikhwanan, sesungguhnya bagimu ikhwanan, memiliki saudara seiman, ikhwanan, yusyarikunaka, yang bersama kamu fil maskani, di dalam maskan, tempat tinggal. Nah, ini kalau anak pondok itu di dalam satu kamar kan ada 20 orang, 30 orang atau 15 orang. Artinya dia tidak sendiri. Kalau kita yang sudah gede-gede ya di dalam rumah kita itu ya ada anak, ada istri kita, bahkan mungkin juga ada menantu kita, ya ada keluarga kita yang lain, mungkin ponakan kita dan seterusnya. Nah, kalau anak-anak pondok di dalam kamarnya itu mesti tinggal bersama teman-temannya. Walahum amti'atun, dan bagi mereka ikhwan tadi itu amti'atun, memiliki barang-barang. Ya, ono kelambi, ono mungkin duit di dalam almarinya, ada mungkin jajan, ada mungkin apalagi ya sikat gigi dan lain sebagainya. Amti'ah itu barang-barang pribadi. Tarokuha, yang mereka tinggalkan fi maskanihim, di dalam tempat tinggal mereka.
ittikalan, karena percaya, ala amanatika, atas amanahmu, atas sikap amanah. Nah, amanatika, ka adalah dhamir anta, kamu. Fala tamdud yadaka, maka janganlah tamdud, kamu memanjangkan yadaka, tanganmu. Yadaka artinya mencuri, memanjangkan tangannya, maksudnya mengambil barang-barang temannya. Ila syai'in, kepada sesuatu, min dzalika, dari itu, dari barang-barang yang ditinggalkan, fi ghaibatihim, di dalam ketidakberadaan mereka. Ghaib. Wala tumakkan ahadan, dan janganlah kamu mempersilahkan atau membolehkan ahadan, seorang pun, min qurbaniha, dari kerabatnya, idza kunta, apabila kamu hadiran, ada di tempat, wahum ghaibun, dan teman-temanmu ghaibun, tidak ada di tempat. Sampai seperti itu. Jadi kalau yang pernah pondok, ya, saya sendiri alumni pondok, ya, kehidupan di pondok itu ya seperti itu. Ya, dulu saya satu kamar itu sampai 40 anak dalam satu kamar. Setiap orang, setiap santri itu memiliki satu almari kecil. Nah, isi satu almari itu disebut amti'ah. Ya, ada berbagai macam barang-barang pribadi kita. Nah, terkadang ya waktunya waktunya hari keluar, 1 bulan sekali itu ada hari keluar. Nah, ketika hari keluar itu ada anak-anak yang tidak keluar. Nah, semua barang-barang yang dia keluar dari pondok, ketika hari keluar itu kan ditinggalkan di pondok. Ya. Ditinggalkan di pondok dalam keadaan hati yang tenang, karena dia percaya dengan teman-teman yang lain tidak akan ada yang mengambil barang-barangnya. Bahkan di sini itu disebutkan ketika orang-orang atau teman-teman kita itu tidak ada di pondok, kemudian ada kerabatnya yang jenguk, kemudian masuk ke dalam kamar dan ingin membuka almari temannya walaupun dia kerabatnya, jangan dibolehkan. Jangan diboleh sampai seperti itu. Ya, karena apa? Temannya nggak ada. Ya, kalau keluarganya itu baik, tapi kalau keluarganya jahat, nanti ada yang mencuri misalkan, maka ini sebuah pengkhianatan, karena kita tinggal satu pondok. Nah, maka ini ya saling dipercayakan antara satu sama yang lain. Maka panjenengan kalau memiliki anak dan ke depan itu akan dipondokkan, maka perlu dipahamkan bahwa di antara amanah kita dengan ya teman-teman kita yang lain itu adalah tidak mengambil sesuatu pun dari milik teman-teman kita, entah itu barang yang kecil ataupun itu barang yang besar. Karena ini sering ya, maka termasuk memakai
sendal yang bukan miliknya, itu juga termasuk pengkhianatan. Makna daripada pengkhianatan, dan ini di pondok sering sekali ya. Dalam istilah di pondok itu istilahnya gosok. Gosok itu memakai yang bukan miliknya. Nah, ini ya, penting untuk menanamkan sebuah karakter amanah di dalam anak-anak kita. Lebih daripada itu adalah ketika kita hidup di masyarakat. Ketika hidup di masyarakat ini, ya, semua di antara kita ini mengamanahkan sebuah kepemimpinan. Kalau dalam ruang lingkup desa adalah rakyat ini mengamanahkan kepada kepala desanya. Karena dianggap kepala desa yang amanah, maka semuanya memberikan amanah, entah itu semua tentang ketata tertibannya, tentang semua pendanaannya, tentang semua tata desanya, itu semuanya diamanahkan. Maka jangan sampai dikhianati amanah dari masyarakat itu. Yang lebih besar termasuk bupati, lebih besar lagi gubernur, lebih besar lagi presiden, semuanya itu adalah amanah. Maka setiap kujur tubuh kita ini, ya, dan setiap apa yang kita miliki dari nikmat yang Allah berikan, semuanya sesungguhnya adalah amanah dari Allah. Dalam diri kita saja ini sudah amanah. Allah berikan amanah ini mata. Jangan mengkhianati amanah mata ini yang diberikan Allah. Kalau kita memakai mata kita untuk melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, itu berarti sudah termasuk dari pengkhianatan kita kepada Allah. Karena Allah memberikan mata ini untuk dipakai melihat hal-hal yang baik-baik. Tangan kita juga begitu, kaki kita juga begitu, mulut kita itu juga begitu. Amanahnya untuk faliyakul khairan aw liyasmut, hendaklah berkata yang baik atau lebih baik diam. Amanahnya begitu. Tapi ketika lisan ini dipakai untuk menipu, berbohong, ya, membuat bingung orang lain, apalagi berfatwa dengan fatwa yang menyesatkan, itu masya Allah sangat berat sekali. Makanya manusia itu disebut jahula. Ya, kalau kita melihat di surat Al-Ahzab ayat yang ke-72, ya, Allah itu kan berfirman begini, Inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa'abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insana innahu kana zaluman jahula. Di situ Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sesungguhnya aradnal amanata, kami bebankan sebuah amanah ini kepada 3 makhluk Allah yang paling besar. Tapi 3 makhluk Allah yang paling besar ini pun tidak mampu membawa amanah dari Allah. 3 makhluk besar itu adalah as-samawat, 7 langit, yang kedua wal ard, bumi, dan yang ketiga al-jibal, gunung. 3 makhluk Allah ini diberi amanah oleh Allah, nggak sanggup. Fa'abaina ayyahmillah, nggak sanggup. Wa asfaqna minha, karena rasa takut mereka kepada Allah, khawatir tidak bisa melaksanakan amanah dari Allah. Maka kemudian, ya, wa hamalahal insan, amanah yang langit, kemudian bumi dan gunung nggak sanggup itu, kemudian dipikul amanah tersebut oleh manusia.
Innahu kana dzaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu selalu dzaluman, berbuat zalim, jahul dan bodoh. Awak dhewe iki zalim dan bodoh. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir termasuk tafsir Al-Qurtubi itu menjelaskan bahwa makna daripada amanah yang Allah berikan kepada langit, kepada bumi dan kepada gunung yang mereka gak sanggup, itu adalah makna amanah di situ adalah at-ta'ah, ketaatan akan setiap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah amanah. Nah, ketika mereka gak sanggup, dipikulah amanah ini oleh manusia. Nah, dikatakan manusia ketika menyanggupi untuk memikul amanah taat dalam menjalankan syariat ini dikatakan dzaluman jahula, karena tidak ada manusia yang bisa melaksanakan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dengan menjalankan ketaatan dan syariatnya secara sempurna, kecuali Rasulullah SAW. Tidak ada yang bisa menjalankan ketaatan, menjalankan syariat Allah secara sempurna. Kalau kita melihat satu saja amanah mata misalkan, siapa hari ini yang tidak pernah melihat yang diharamkan Allah? Siapa yang tidak pernah melihat satu saja satu hal yang diharapkan Allah? Jenengan delok rambutnya wong wedok ya dosa. Delok TV mak ceklik ana sponsor wong wedok ya dosa. Ya, jenengan delok HP sliwer sponsor ya, iklan atau apa ya yang membuka aurat gak jilbaban ya dosa. Nah, itu ya sebuah bukti. Belum lagi lisan kita, sopo sing lisane gak tahu salah. Siapa yang juga ya dia beribadah kepada Allah itu dengan maksimal, sing gak tahu telak salate 5 waktu sampai hari ini, sopo sing gak tahu telak. Itu makna dzaluman. Jahula maknanya adalah ya dia tidak, banyak manusia yang tidak memahami akibat daripada mengingkari amanah itu. Ketika dia maksiat, dia nggak tahu kalau dia itu disiksa. Bodoh akan hal itu. Dia nggak tahu memakan riba itu dosanya berlipat-lipat. Dia nggak tahu syirik itu membatalkan keislaman. Dia nggak tahu bagaimana hukuman perzinaan dan seterusnya. Selalu melaksanakan larangan-larangan Allah. Disitulah ketika dia tidak tahu akibat dia maksiat, dia dikatakan jahula. Nah, itulah manusia, kita semuanya dzaluman jahula. Nah, maka dari itu ya, amanah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ini tidak ada manusia yang sempurna untuk bisa melaksanakan semuanya. Namun ya, dari itulah kita bisa sadar bahwa ketika Allah menjamin seorang mukmin masuk surga, itu sekali-kali bukan karena amal soleh kita, bukan amal soleh kita, ya, tapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayangnya Allah kepada kita, sehingga ya rahmat dan kasih sayang Allah itu bisa menutupi semua dosa-dosa kita dan Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu, insyaallah kita lanjutkan paragraf selanjutnya besok. Bisa dipahami, Pak? Ada pertanyaan? Insyaallah besok libur ya, berarti karena Jumat depan sudah Idul Adha, insyaallah. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua.
Barakallahu fikum, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.